Halo semua, kembali lagi dengan beritateknologi.com. Kali ini tim beritateknologi.com akan sedikit mereview dan menguji performa dari Alcatel One Touch Flash Plus ini. Ya, pada tampilan menunya seperti bisa kita lihat sendiri, tidak ada up drawer atau akses menuju menu. Ini mengingatkan kita pada tampilan antarmuka iPhone yang tidak menghadirkan tombol menu, sehingga semua aplikasi tumpah ruah di home screen. Antarmuka dari Alcatel One Touch Flash Plus ini bernama Lewa, yaitu yang mirip-mirip dengan MIUI dari Xiaomi atau dari Huawei. Untuk status barnya sendiri ada notifikasi dan ada switches. Di sini kita bisa mengaktifkan Bluetooth, data, GPS atau yang lain. Di bagian setting ada smart gesture. Nah, ini untuk double tap wake up, ini untuk mengaktifkan layar smartphone dengan 2 kali tap seperti ini. Nah, layar akan aktif dan terbuka. Lalu gestur huruf alfabet seperti C, E, W, O dan lain untuk mengaktifkan aplikasi apa aja yang bisa diakses melalui gesture. Seperti M untuk musik, kita tinggal menulis huruf M. Nah, otomatis dia akan masuk ke menu musik. Dan untuk kamera kita tinggal O. Nah, langsung otomatis masuk ke kamera. Pengaturan sendiri bisa kita ubah sesuai keinginan kita, tinggal memilih aplikasinya. Nah, nanti yang gesture O itu akan membuka aplikasi apa, kita bisa pilih di sini. Nah, selanjutnya di setting ya seperti kebanyakan Android lain, ada storage, ada baterai, aplikasi dan ada ini smart Somato Sensory. Nah, ini fungsinya untuk smart answer. Ini kalau kita diaktifkan, kita tinggal kalau ada panggilan masuk, kita tinggal deketin aja ponsel ini ke telinga kita, lalu dia akan menjawab secara otomatis. Cukup membantu sih sensornya. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3500 mAh. Sudah cukup untuk menopang kegiatan sehari-hari. Lokasi GPS, ada GPS. Nah, untuk menu dialer sama pesan, kita bisa mengaksesnya melalui satu aplikasi saja sih. Misal kita akses ini. Nah, di sini ada pilihan langsung ke pesan, ke message. Jadi kita tinggal tulis aja. Nah, untuk message-nya sendiri juga bisa mengakses dialer. Nah, jadi kontak, dialer sama pesan jadi satu aplikasi sih. Cukup menarik sih. Selanjutnya kita masuk ke hasil kamera. Nah, kamera belakangnya sendiri dia mengusung kamera belakang sebesar 13 megapiksel dengan settingan ada face beauty, ada HDR, filternya seperti ini, seperti Android secara umum. Coba kita masuk settingan. Nah, ini settingan manualnya ya. Untuk yang hobi fotografi ini mungkin cukup membantu.
Nah, untuk hasil kameranya sendiri bisa kita lihat gambar yang dihasilkan cukup baik. Untuk ini diambil manual setting, cukup baik menggunakan HDR. Nah, untuk yang tidak menggunakan LED flash, nampaknya gambarnya cukup gelap dan warnanya tidak terlalu jelas kelihatan. Nah, untuk memutar videonya, Alcatel One Touch Flash Plus ini secara bawaan dia sudah bisa memutar video beresolusi Full HD atau resolusi 1080 pixel. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita coba mainkan video dari aplikasi bawaan. Nah, untuk yang ini untuk resolusi HD 720 pixel, kita coba mainkan. Untuk resolusi 720 pixel, ponsel ini tidak mengalami hambatan sama sekali. Bisa kita lihat gambarnya cukup baik, lancar. Selanjutnya yang resolusi Full HD atau 1080 pixel, kita coba. Untuk resolusi 1080 pixel ini juga cukup baik, video dapat diputar dengan lancar. Nah, selanjutnya untuk resolusi 4K, dia tidak mendukung, dia tidak support. Namun kita bisa melihat resolusi 4K dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ini, MX Player. Kita coba mainkan yang 4K dengan aplikasi pihak ketiga ini. Kita bisa tetap memutar video resolusi 4K. Nah, namun ada sedikit lagging ya, tidak terlalu mulus gambarnya. Namun sudah cukup baik lah. Untuk hasil benchmarknya sendiri, kita bisa menggunakan Antutu benchmark. Kita coba. Untuk skornya sendiri cukup tinggi, 3955.7. Nah, untuk rankingnya kita bisa lihat dia di atas Xiaomi Mi 3 dan di atas Google Nexus yang harganya di atas ponsel ini, dan hampir mendahului, menyamai Galaxy S5, cuman masih di bawahnya. Nah, untuk kesimpulan sendiri, ponsel ini memiliki kekurangan pada dia tidak supportnya format video beresolusi 4K ya, namun masih bisa kita atasi ini dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti MX Player. Dan kekurangan lain mungkin dari sisi pengisian baterai, dia cukup lama untuk sampai ke 100%, sekitar 5 jam lebih. Dan untuk bermain game sendiri, dia bodinya cukup panas ya kayaknya, dia cukup panas. Terus untuk kelebihannya sendiri, dia dengan hasil skor yang cukup tinggi
Ponsel dengan harga sekitar 1,9 juta ini sudah cukup mumpuni ya untuk bermain game kelas berat atau untuk menjalankan aplikasi-aplikasi sehari-hari. Dia sudah cukup baik, ditambah dengan fitur-fitur seperti gesture dan lain-lain. Dia cukup baik untuk ponsel sekitar harga kurang dari 2 juta. Jika dibandingkan dengan ponsel lain, juga dia tidak mengalami kekurangan yang signifikan. Nah, untuk kesimpulan mungkin cukup ini saja. Sampai jumpa kembali.